Oke guys, sekarang kita ketemu di subbab terakhir dinamika rotasi, itu adalah subbab titik berat. Nah, kalau kita lihat titik berat, apa itu titik berat? Nah, ini ada bedanya ya antara titik berat dan pusat massa. Kita lihat dulu. Yang pertama itu kalau pusat massa itu adalah suatu titik di mana massa benda dapat dikonsentrasikan. Maksudnya apa? Nah, dianggap satu partikel seperti yang biasa kita lakuin. Kalau kita lakuin, biasa gimana? Kalau kita punya kotak gitu, kita punya kotak, nah, terus kita ambil tengah-tengahnya kan? Oh, ini beratnya di sini, kue bendanya. Nah, ini yang namanya adalah pusat massa. Sedangkan kalau misalnya titik berat itu adalah suatu titik di mana momen gaya yang ditimbulkan oleh titik tersebut sama dengan jumlah momen gaya yang ditimbulkan oleh masing-masing partikel benda. Lah, terus apa bedanya antara pusat massa sama titik berat? Ada perbedaan antara pusat massa dan titik berat. Yang pertama adalah kalau pusat massa pasti ada di bendanya, seperti yang tadi saya gambar. Tapi kalau yang namanya titik berat, dia belum tentu ada di bendanya. Dia bisa terletak di luar bendanya, tergantung di mana, tergantung bentuk bendanya kayak apa, asalkan momen gaya yang ditimbulkan oleh titik tersebut sama dengan jumlah momen gaya yang ditimbulkan oleh masing-masing partikel benda. Nah, kayak apa titik berat? Nah, titik berat ada beberapa yang mau kita pelajari. Nah, rumusnya juga lumayan. Yang pertama, itu adalah titik berat satu dimensi. Titik berat satu dimensi itu ya cuman garisnya beda-beda. Ada yang garis lurus, ada yang busur lingkaran, ada yang busur setengah lingkaran. Nah, ini rumusnya kamu harus hafalin. Terus gimana kalau garisnya nggak kayak gini? Misalkan kalau garisnya miring begini. Nah, gimana? Nah, nanti kita akan lihat di pelatihan. Kalau misalnya garisnya miring, kamu kerjainnya kayak vektor aja begini. Jadi kamu ambil garis lurus ke sini. Nah, ini kan L, berarti ini LX gitu ya. Nah, ini L, ke sini ada LY. Jadi titik beratnya tetap pokoknya panjangnya dibagi 2 untuk garis miring. Begitu ya. Nah, rumus-rumus ini sebenarnya udah ada di buku pelajaran kamu, jadi kamu tinggal lihat. Nah, yang kedua itu adalah rumus titik berat untuk benda 2 dimensi. Nah, titik berat 2 dimensi ini dia bidang berarti. Nah, yang ada di tabel ini adalah bidang segitiga, jajal genjang, juring lingkaran, bidang setengah lingkaran. Terus kalian nanya, ini gimana sih? Kok cuman ada Y-nya? X-nya gimana? Kalau untuk X sama aja, kalau dia lurus ya pokoknya setengah dari panjang alasnya, begitu. Nah, kalau dia lingkaran kayak yang ini, nah si X-nya itu ya pokoknya setengah dari diameternya, begitu ya. Terus bendanya emang cuman ini? Oh enggak, kalau tapi yang nggak disebutin tuh kalau dia bentuknya persegi panjang itu berarti kalau untuk ini panjang, ini lebar, berarti untuk X-nya itu setengah P. Nah, Y-nya, Y0, ini titik berat posisinya ini adalah setengah L. Ya kalau dibalik ya tinggal dibalik begitu ya. Nah, kalau misalnya untuk persegi juga sama, cuma karena kalau persegi sisi sama sisi kan, berarti kalau kita tanya X0 Y0-nya, ini udah pasti ini setengah sisi, ya ini juga setengah sisi gitu. Itu koordinatnya, titik berat 2 dimensi. Ya. Nah, berikutnya adalah yang berikutnya adalah tabel titik berat benda 3 dimensi. Nah, 3 dimensi yang pertama ini adalah kalau dia bangun ruang kosong, berarti dia nggak ada isinya begitu ya, isinya udara begitu. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, kalau untuk X kamu nggak perlu pikirin, X itu sama aja, pasti setengah dari alasnya. Nah, kok bendanya cuma ini ya? Yang akan kita pelajari bendanya hanya 5 ini untuk bangun ruang kosong. Nah, berikutnya adalah tabel titik berat benda 3 dimensi, tapi dia benda pejal. Nah, yang kita pelajari juga cuma 4 ini ya yang ada di tabel. Nah, kamu harus hafalin. Nah, semua ini ada di buku cetak kamu, nanti kamu hafalin ya. Nah, terus cuma gini doang, gampang dong? Oh, enggak juga. Jadi ternyata titik berat ini bendanya bisa kita gabung-gabung lah. Terus kalau digabung-gabung gimana? Kalau digabung-gabung kita punya rumusnya. Yang pertama adalah rumus titik berat benda gabungan. Yang pertama kalau bendanya partikel. Kalau partikel berarti dia titik ya. Nah, kalau bendanya banyak gitu, untuk titik beratnya itu rumusnya adalah X0 sama dengan sigma MIXI dibagi sigma MI.
Y0-nya sigma MI dibagi sigma MI. M-nya apa? M-nya ini adalah massa. X-nya ini adalah letak titik berat di sumbu X. Y-nya ya berarti Y-nya adalah letak titik berat partikelnya di sumbu Y. Nah, terus itu maksudnya sigma MIXI apa? Ini maksudnya kayak gini. Jadi kalau X0 itu berarti massa 1 kali posisi 1 di X ditambah massa 2 ditambah letak titik berat dikali letak titik berat 2 ditambah massa 3 kali titik berat 3 dan seterusnya. Kalau ada 10, 1000 juga nggak apa-apa gitu ya. Dibagi massa 1 tambah massa 2 tambah massa 3 dan seterusnya. Yang Y juga sama, cuman letak titik beratnya di Y. Nah, itu kalau bendanya partikel, titik, punya massa. Gimana kalau bendanya satu dimensi, garis? Oh, nggak masalah, rumusnya kita ganti. Tadinya massa jadi L. Jadi X0-nya adalah sigma LIXI dibagi sigma LI. Y0-nya adalah sigma LIYI dibagi sigma LI. L-nya apa? L-nya itu panjang. Ya, panjang kawatnya. Ya. XI-nya sama, XI-nya adalah letak titik berat di sumbu X, YI-nya juga adalah letak titik berat di sumbu Y. Pengerjaannya sama, hanya kalau yang tadi massa, yang ini panjang. Nah, yang ketiga, gimana kalau benda dua dimensi? Diganti lagi rumusnya, tadinya L jadi A. A itu apa? A itu adalah area atau luas. Luas bidangnya ya. Nah, tinggal diganti aja, gampang. Ngafalinnya gampang, pokoknya ngafalin satu hafal semua. Nah, kalau bendanya 3 dimensi, mau kosong mau enggak, itu rumusnya adalah sigma VIXI per sigma VI. Nah, Y0-nya sigma VIYI per sigma VI. V-nya apa? V-nya volume. Volume benda ya. Nah, terus gimana ngerjainnya? Yuk, kita lihat. Kita lihat kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama ini kalau titik beratnya cuma kawat nih, berarti dia cuma satu dimensi. Caranya gimana? Pertama kamu tentuin dulu. Nah, misalnya ini kawat 1, ini kawat 2, ini kawat 3, ini kawat 4. Nah, biar gampang saya ajarin pakai cara tabel ya. Nah, tadi kan kalau misalnya titik berat kawat, ingat X0-nya itu adalah sigma LIXI per sigma LI. Y0-nya ini sigma LIYI per sigma LI gitu ya. Nah, kita bikin tabel kayak gini. Nah, ini banyak bendanya, berarti kawat 1, kawat 2, kawat 3, kawat 4. Udah gitu apa? Udah gitu kita bilang ini X, ini Y, ini L. Karena kita ada penjumlahan L kali X, berarti ini L X, yang di sini L Y. Biar gampang nih. Oke, kita lihat kawat 1 dulu. Kawat 1 itu panjangnya 2 tambah 4, berarti 6 ya. Ini panjangnya 6. Nah, berarti letak titik beratnya X-nya itu berapa? Nah, kalau dilihat X-nya itu 6 bagi 2, berarti X-nya 3. Y-nya berapa? Nah, lihat dari sini. Dari yang ini kan panjangnya 6, dia di tengah-tengah, berarti X-nya juga 3. Panjangnya berapa? Panjangnya tadi 6. Kita tulis dulu. Sekarang lihat benda 2. Benda 2 itu X-nya berapa? Oh, X-nya 6. Karena diukur, ingat ya, ngukurnya itu harus dari pusat koordinat 0,0. Jadi, untuk benda 2, X-nya 6. Y-nya berapa? Kan panjangnya 6 bagi 2, Y-nya 3. L-nya 6. Benda 3, berapa X-nya? Oh, itu lihat. Ini posisinya 2, berarti X-nya 2. Y-nya berapa? Nah, itu kan 4. 4 dibagi 2, tengah-tengahnya sini 2 ya. Tapi kan yang panjang yang ini tadi 3. Jadi dia 5 Y-nya. Panjangnya 4. Untuk benda 4, X-nya itu udah jelas. Sepanjang ini X-nya itu 6 gitu. Terus Y-nya berapa? Y-nya itu di posisi 6,6 karena di sini ya, panjang ini ke bawah nih 6. Panjangnya berapa? Panjangnya 4. Lalu kamu tinggal kaliin deh
Nah, sebenarnya ada cara lebih gampang bahwa L-nya ini boleh kamu perkecil. Misalnya kita perkecil ya, semuanya bisa dibagi 2. Ini menjadi 3, ini menjadi 3, ini menjadi 2, ini menjadi 2. Biar apa? Biar gampang aja gitu. Tapi yang boleh diperkecil itu hanya L. Jadi kalau misalnya kita kalian LX ini 9, LY ini 9. Garis kedua LX ini 18, yang ini 9, yang ini 10, yang ini 4, yang ini 10, yang ini 12, yang ini 12. Nah, 3 tabel terakhir ini kamu jumlahin. Jadi 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2, 6 tambah 4, 10. Lalu yang ini 9 tambah 18 tambah 4 tambah 12. Ini 43. Lalu yang LY kita tambahin 9 tambah 9 ditambah 10 tambah 12. Ini 41. Terus gimana ngitungnya? Berarti titik beratnya X0 sama dengan, nah, sigma LX kan berarti 43 bagi 10. Jadi titiknya 4,3. Y0-nya yang LY kamu jumlahin 41 per 10, 4,1. Nah, ini untuk yang sistem kawat. Sekarang gimana kalau sistemnya bidang? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah titik berat bidang. Terus gimana ngerjainnya? Nah, ini gampang, nggak usah masalah. Kayak yang tadi, kamu tandain dulu, oh ini saya benda 1, ini benda 2. Terus ingat, kalau bidang rumusnya X0-nya itu adalah sigma XI AI per sigma AI. Y0-nya adalah sigma YI AI per sigma AI. Gitu ya. Nah, kayak tadi bikin tabel. Ini benda 1, benda 2. Nah, X tetap, Y tapi bukan L. Kalau tadi L, sekarang ini A. Berarti berikutnya AX, berikutnya AY ya. Oke, sekarang kalau benda 1, X-nya berapa? Nah, panjangnya kan 6. Panjangnya 6 berarti X-nya 3. Tinggi lebarnya 3, berarti X-nya ini 3 per 2. Luasnya berapa? Tinggal 6 kali 3, 18. Nah, benda 2 segitiga, X-nya berapa? Lihat alasnya dari 3 ke 6, berarti 3 dibagi 2, berarti X-nya 3 per 2. Ini 3 per 2 ya, sampai sini 3 per 2. Jangan lupa lihat dari titik 0,0, berarti dari sini ke sini. Jadi ini 4,5 X-nya, 4,5. Y-nya berapa? Lihat tingginya. Tingginya berapa? Tingginya 3. Nah, titik berat itu dari alas segitiga ini. Berarti kalau dilihat titik beratnya adalah sepertiga kali 3. Berapa? 1. Tapi harus dari 0,0. Berarti di sini jadi 4. Ya, 1 tambah 3 yang bawah 4. Luasnya setengah kali alas kali tinggi. Berarti luasnya setengah kali 3 kali 3. Setengah kali 3 kali 3 itu adalah 9 per 2. Nah, ini juga sama, kita kecilin. Kita kecilin yang mana? Yang luasnya. Dibagi berapa? Dibagi 9 per 2. Jadi kalau dibagi 9 per 2, yang ini 1, betul? Yang ini adalah 4. Biar gampang. Terus gimana? Kaliin sama AX. A kali X, 4 kali 3, 12. A kali Y, 3 per 2 kali 4, 6. Betul ya. Nah, terus yang benda 2 AX 4,5, AY 4. Begitu saya tadi sama, jumlahin 3 kotak yang terakhir. Ini dijumlah 4 tambah 1 5, 12 ditambah 4,5, ini 16,5. AY-nya ini 10. Berarti letak titik berat X0-nya tinggal AX dibagi A ya, 16,5 per 5. Y0-nya tinggal 10 per 5, begitu. Coba kita hitung, 16,5 kita bagi 5 itu sama dengan 3,3. 10 bagi 5, 2. Berarti letak titik beratnya itu adalah 3,3,2. Ya, ini yang titik berat bidang. Nah, berikutnya gimana kalau dia bentuknya
volume, nggak masalah. Yuk kita lihat soal berikutnya. Ini volume, dia bilang pada gambar di bawah ini terdapat sebuah, aduh itu salah ketik, benda pejal yang terdiri dari tabung dan kerucut. Tentukanlah letak koordinat titik berat benda pejal. Berarti kamu harus pakai tadi yang tabel pejal, ya. Tapi dari alas, berarti kalau misalnya dari alas, nih, dia bilang dari alas, ini yang ditanya hanya y-nya saja, begitu ya. Nah terus gimana? Nggak apa-apa kayak tadi. Kalau dia alasnya di sini, nah, kamu anggap ini titik 0,0-nya, ini titik porosnya ya. Kayak tadi gimana? Kamu namain ini benda 1, ini benda 2. Terus diapain? Terus bikin tabel kayak tadi. Cuman kalau tadi area, berarti sekarang diganti apa? Nah, udah pada tahu, pasti udah pada pintar, pasti ganti volume. Jadi di sini X, di sini Y, di sini volume. Berikutnya berarti X, terus berikutnya VY, begitu ya. Nah, benda 1 kan nggak ditanya X-nya, ya udah yang ini kita nggak perlu kerjain. Nah, kalau tanya Y, oke, benda 1 kalau tabung Y-nya berapa? Setengah dari tinggi tadi di tabel, berarti Y-nya 5. Benda satunya tabung. Kalau misalnya kerucut berapa? Kerucut itu titik beratnya ini dari alas kerucut 1/4 dari tinggi. Tingginya 12, berarti 1/4 kali 12 3. Tapi harus dihitung dari titik 0,0, jadi 13. Begitu. Nah terus volumenya gimana? Nah volume kerucut apa sih? Volume kerucut kan 1/3. Nah sorry di sini aja ya. Volume kerucut kan 1/3 pi r kuadrat T. Nah volume tabung pi r kuadrat T. Nah kalau kita lihat, kalau kita mau kecilin, berarti kan pi r kuadratnya boleh kita coret. Berarti yang kerucut tinggal 1/3 tinggi, yang tabung tinggal tingginya doang. Berarti di sini yang mau tinggal tulis di sini 10, gitu ya. Di sini 12. Boleh dikecilin lagi? Boleh. Dibagi 2, ini 5, ini 6. Tinggal kaliin, Vx-nya nggak ada. Tinggal Vy, 5 kali 5, 25. Vy yang benda 2, 13 kali 6, 78. Kamu jumlahin, berarti yang ini dijumlahin sigmanya ini 11, yang ini sigmanya 78 ditambah 25, 103. Jadi letak titik berat dari alas, kita bilangnya Y0, itu adalah 103, ini 103 ya, sorry, dibagi 11, berapa tuh? Jadi sekitar 9,4 gitu. Gampang ya. Yang penting kamu hafal rumusnya bisa. Tabel ini hanya untuk memudahkan gitu. Nah, terus ternyata titik berat ini dia itu ngaruh ke macam-macam keseimbangan. Jadi dia mempengaruhi keseimbangan. Nah, keseimbangannya ada apa aja? Yang pertama itu ada keseimbangan stabil, yang kedua itu ada keseimbangannya labil, yang ketiga itu adalah netral. Apa bedanya? Nah, kalau stabil itu dia bilang setelah gangguan kecil dihilangkan, titik beratnya balik lagi ke tempat semula. Jadi katanya kalau misalnya ini mula-mula begini ya, ini mula-mula kotaknya seperti ini kotak. Kalau untuk stabil, kotaknya itu begitu didorong gitu, dikasih gaya sedikit gitu ya. Nah, dia jadi begini. Nah, dia miring begini ya. Nah, ini gaya beratnya ada di sebelah sini, gaya normalnya di sini. Jadi dia balik lagi ke awal. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya labil, setelah gangguan kecil dihilangkan, titik beratnya tuh turun. Kenapa turun? Nah, kalau dia labil, kalau kita gambarin gitu kotaknya. Nah, gaya normalnya tuh di sini, tapi gaya beratnya ke sini. Berarti artinya dia jatuh kan kotaknya. Nah, itu maksudnya namanya titik beratnya turun. Nah, terus kalau netral gimana? Kalau netral itu katanya kalau gangguan kecil dihilangkan, titik beratnya punya posisi baru, jadi ganti. Nah, kalau netral tuh begitu dia dikasih gaya, nah dia jadi begini. Nah, letak gaya normal dan gaya beratnya satu titik begitu, jadi posisinya jadi baru gitu aja. Nah, ini biasanya keluarnya soal teori begitu ya, hanya membedakan stabil, labil atau netral. Nah,
Untuk titik berat hanya segitu. Semoga ngerti. Nanti kita ketemu di pembahasan soal-soal. Thank you for watching guys.